99% dari upaya inovasi saat ini katanya secara statistik masuk ke dalam lembah kematian. Jadi cukup angka yang tidak bagus. Jadi dengan Peta Riset Inovasi Nasional kita harapkan dari hulu sampai hilir, ya. Paling tidak hilirnya itu bisa kita bawa ke industrialisasi. Nah, kedua, ada peraturan Menteri Keuangan tentang tax deduction. Nah, kita harapkan ini juga mempermudah, ya, hambatan dari prototype menuju industrialisasi atau komersialisasi. Ini yang paling berat yang sering disebut sebagai lembah kematian. Nah, mudah-mudahan tax deduction ini bisa membuat perusahaan lebih melihat ke hulu, lembaga penelitian perguruan tinggi lebih melihat ke hilir, ya. Jadi kalau yang satu yang harusnya di hulu lebih ke hilir, lebih melihat ke hilir, yang di hilir lebih melihat ke hulu, mudah-mudahan ketemu di tengah, ya, ketemu di tengah, sinergi sehingga apa yang dikerjakan di hulu nanti mulus bisa masuk ke industri, ya. Artinya industri paham apa yang disiapkan di hulu, dan nanti industri menyiapkan kira-kira standar industri yang cocok untuk produk yang riset tadi seperti apa. Nah, ketiga, kuncinya lagi adalah di Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang belum sempat mungkin dioperasionalkan. Di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, itu ada satu pasal yang terkait dengan inovasi, yaitu BUMN bisa diberi penugasan untuk melakukan hilirisasi hasil riset, ya, atau hilirisasi inovasi. Nah, menurut saya ini pasal yang harusnya segera dibuat aturan turunannya, paling tidak petunjuk teknisnya, supaya nanti clear gitu loh, bahwa ada produk riset, kalau mau dibawa, ya mungkin kalau ada swasta yang mau ngambil, silahkan, bagus ya. Tapi kan mungkin tidak semudah itu, apalagi masa-masa sekarang. Maka mungkin diperlukan intervensi dulu dari BUMN. Harapannya kalau BUMN mau melakukan hilirisasi, industrialisasi, nantinya BUMN itu yang akan mengajak swasta, ini ada barang bagus nih, coba kamu swasta tertarik nggak untuk gabung, ya, misalnya dalam bentuk joint venture dengan BUMN-nya. Nah, itu kan bisa terjadi, dan yang paling penting, hilirisasi, komersialisasi itu bisa terjadi. Jadi menurut saya Pak Harun, barangkali 3 hal itu kita harapkan ke depan bisa, ya, tapi ya tentunya tergantung kepada organisasi yang sekarang, ya. Ada Kemendikbudristek, ada BRIN, ya, harusnya BRIN yang membawa. Cuma ya saya terus terang masih agak bingung karena perguruan tinggi itu tempatnya Bu Erika dan teman-teman itu adanya di Kemendikbudristek, ya. Jadi nanti bagaimana melakukan sinergi antara yang di bawah Kemendikbudristek sama BRIN, nah itu mungkin ya tugas para pemimpin yang ditunjuk sekarang, ya, karena tidak mudah, ya. Even kita dulu mungkin yang paling ideal tadi Ristek Dikti, ya, tapi ya karena ini kondisinya sudah seperti ini, ya kita harus cari cara supaya perguruan tinggi, lembaga penelitian itu benar-benar bisa sinergis lah dalam melakukan riset, ya, tidak perlu mengkotak-kotakan, apalagi nantinya ada silo-silo atau kadang-kadang ya semacam kesombongan lah kadang-kadang suka muncul.